Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Putri Anggraini dengan NPM 23010810414. Di sini aku akan menjelaskan apa sih dana pihak ketiga itu. Jadi, dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat. Sederhananya tuh kayak gini. Dana kita yang kita titipkan di bank dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito, kemudian akan digunakan oleh bank untuk berbagai aktivitas seperti peminjaman kredit kepada nasabah lain ataupun investasi untuk bank itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa DPK atau dana pihak ketiga itu penting bagi bank. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3. Yang pertama itu sumber pendapatan utama. Jadi, DPK atau dana pihak ketiga itu menjadi sumber pendapatan utama bagi bank. Kenapa? Karena melalui bunga yang diberikan nasabah ke bank itu akan menjadi keuntungan utama bagi bank tersebut. Lalu yang kedua itu ada modal untuk pembiayaan. Jadi dana pihak ketiga itu tuh menjadi modal untuk pembiayaan bagi bank karena disitulah bank dapat menyalurkan kredit. Lalu yang ketiga ada liabilitas bank. Artinya di sini bank berkewajiban untuk mengembalikan dana jika nasabah meminta dana tersebut. Perkenalkan, nama saya Amanda Maharani dengan NPM 2301081081010. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh DPK atau contoh dana pihak ketiga. Contoh DPK itu ada 3, yaitu yang pertama ada tabungan, yang kedua ada giro, dan yang ketiga ada deposito. Yang pertama itu tabungan. Tabungan itu jenis simpanan yang paling umum di mana kita dapat menabung untuk tujuan tertentu. Contohnya untuk menabung untuk membeli rumah, menabung untuk naik haji atau umroh, atau untuk menabung untuk membeli kendaraan seperti motor ataupun mobil. Yang kedua ada giro. Giro ini simpanan yang bisa diakses secara fleksibel oleh pemiliknya. Tabungan giro ini mempermudah transaksi sehari-hari dalam jumlah yang besar. Saldo giro itu dapat dicairkan atau ditarik dengan menggunakan cek ataupun bilet giro. Yang ketiga yaitu deposito. Deposito itu adalah tabungan yang berjangka dengan bunga yang lebih besar. Tabungan deposito ini tidak bisa ditarik atau diambil sebelum jangka waktu yang sudah ditentukan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan atau dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Arianti Eka Putri, NPM 2301081018. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi dana pihak ketiga. Yaitu yang pertama ada tingkat bunga, yaitu adalah semakin tinggi tingkat bunga yang ditawarkan, maka semakin menarik bagi masyarakat untuk menabung. Lalu ada yang kedua yaitu keamanan, yaitu adalah nasabah akan memilih bank yang memiliki reputasi baik dan sistem keamanan yang terjamin. Lalu yang ketiga, kemudahan transaksi, yaitu fasilitas perbankan yang mudah dan cepat akan menarik minat nasabah. Lalu yang keempat ada produktivitas ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang baik akan mendorong masyarakat untuk menabung lebih banyak. Baik, terima kasih, cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Lili Dwi Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dana pihak ketiga atau biasa disebut DPK bagi masyarakat. Dana pihak ketiga atau DPK memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. DPK tidak hanya menguntungkan bagi bank, tetapi juga memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat secara langsung. Ada 3 manfaat dana pihak ketiga bagi masyarakat. Yang pertama, keamanan dana. Salah satu manfaat utama DPK adalah memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menyimpan uangnya.
Dana yang disimpan di bank akan terjamin keamanannya dan terhindar dari risiko kehilangan akibat pencurian dan bencana alam. Yang kedua, kemudahan transaksi. DPK memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian barang secara online. Dengan adanya rekening bank, masyarakat dapat melakukan transaksi lebih cepat, mudah, dan aman. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi. Dana yang dihimpun melalui DPK akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan produktif seperti modal usaha, pembelian rumah, atau kendaraan. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Dengan ketiga hal tersebut, dana pihak ketiga tidak hanya bermanfaat bagi bank, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Resiko dana pihak ketiga atau resiko DPK terbagi menjadi dua, yaitu resiko likuiditas dan resiko kredit. Resiko likuiditas itu adalah terjadi karena penarikan besar-besaran oleh nasabah. Misalnya itu kayak karena krisis kepercayaan, bank bisa mengalami kesulitan likuiditas. Ini dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk membayar kembali dana nasabah dalam waktu cepat. Yang kedua adalah risiko kredit. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi besarnya bunga yang harus dibayarkan bank kepada nasabah penyimpan. Jika bank tidak mengelola struktur pendanaan dengan baik, margin keuntungan bisa tergerus. Saya Salsa Najwa di sini ingin menjelaskan tentang contoh kegiatan penggunaan dana pihak ketiga. Jadi yang pertama itu ada penyaluran kredit. Selain menghimpun dana dari masyarakat, perbankan juga dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat. Nah, penyaluran kredit ini terbagi menjadi berbagai jenis. Contohnya seperti kredit konsumsi. Jadi kredit konsumsi ini merupakan pemberian pinjaman kepada individu untuk membeli barang atau jasa. Contohnya seperti kredit rumah, kredit kendaraan, atau kredit pembelian alat elektronik. Kemudian yang kedua ada kredit modal kerja. Jadi, kredit modal kerja ini merupakan pemberian pinjaman kepada perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari. Contohnya seperti membayar gaji karyawan atau membayar utang dagang. Kemudian yang ketiga ada kredit investasi. Jadi, kredit investasi ini merupakan pemberian pinjaman kepada perusahaan untuk membiayai proyek-proyek investasi. Contohnya seperti pembangunan pabrik baru, pengembangan produk baru, dan ekspansi bisnis. Lalu ada SBN atau surat berharga negara. Ini merupakan salah satu kegiatan pembelian surat berharga. Jadi SBN ini adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank di sini bisa membeli SBN untuk investasi jangka panjang dan juga untuk membantu program pemerintah. Selain SBN sebenarnya ada obligasi. Jadi obligasi ini merupakan surat yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan bonafit sebagai alternatif investasi bagi bank. Kegiatan yang selanjutnya itu adalah penyertaan modal. Jadi penyertaan modal ini dilakukan oleh bank kepada anak perusahaannya untuk mengembangkan bisnis baru atau memperkuat lini bisnis yang sudah ada. Dan yang terakhir itu adalah pinjaman antar bank. Jadi si bank ini bisa membantu atau pemberian fasilitas likuiditas kepada bank lain yang membutuhkan dana dalam jangka waktu pendek. Contohnya seperti call money. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farid. Perkenalkan, nama saya Farid Ferdian Saputra dengan NPM 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan jasa OJK tentang dana pihak ketiga. Umumnya peraturan jasa OJK tentang dana pihak ketiga ini mengacu pada beberapa regulasi yang mengatur likuiditas, pengelolaan, dan perlindungan dana yang dihimpun oleh bank dari nasabah. Adapun peraturan-peraturan OJK itu antara lain yang nomor 1 itu ada POJK nomor 23 tentang rasio likuiditas dan pihak ketiga, dana pihak ketiga. Yang kedua itu ada POJK nomor 18 tentang pengelolaan resiko likuiditas bagi bank umum. Dan yang ketiga itu PJOK nomor 6 tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan rasio likuiditas.
Baik, jadi kesimpulan dana pihak ketiga adalah salah satu pilar penting dalam sistem perbankan. Dengan memahami konsep DPK, kita dapat menjadi nasabah yang lebih cerdas dan bijak dalam memilih produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan. Sekian, terima kasih.